Yang membuat banyak orang susah menemukan kesempurnaan jiwa ini diantaranya adalah karena kebanyakan orang sejak kecil itu kepalanya sudah diisi dengan banyak konsep. Ya. Nah, konsep-konsep itu sebagiannya adalah ilusi. Sebetulnya itu cuma prasangka, tetapi dianggap kebenaran. Terutama orang-orang yang terafiliasi dengan lembaga agama tertentu, terafiliasi dengan tradisi tertentu, ini yang paling sulit. Ya. Karena kemudian dia melekat dengan konsep-konsep yang dikaitkan dengan lembaga agama dan tradisi tersebut. Nah, konsep-konsep itu secara umum kan memang dituntut untuk dipercayai. Nah, repotnya adalah ketika kita kemudian percaya tanpa membuktikan kebenarannya, kita akan justru kesasar. Kita tidak akan pernah mencapai apa yang disebut sebagai kesempurnaan jiwa. Nah, secara lebih detail begini ya. Konsep-konsep yang biasa kita pegang itu terkait dengan Tuhan. Ya. Terkait dengan orang-orang yang dianggap suci dari masa lalu, terkait dengan kitab suci, terkait dengan proses kehidupan di alam berikutnya. Ya. Nah, kalau kita hanya memegang kata percaya, maka apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang dianggap otoritatif atau berwenang, mau tidak mau harus kita anggap benar. Nah, ternyata ketika ini tidak benar, atau kita nggak bisa membuktikan ini benar, tapi kita asal percaya saja, inilah yang nanti akan menjadi penghalang kita terhadap kebenaran sejati. Satu hal yang butuh kemudian dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana bisa melampaui segenap konsep yang itu kadang ditanamkan di pikiran. Kalau yang ini tidak bisa kita lampaui, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah mencapai kesempurnaan jiwa. Ya. Contoh, seandainya Anda itu punya kepercayaan, ya, bahwa Tuhan itu hanya senang kalau dipanggil dengan nama tertentu, pakai bahasa tertentu. Sampai kapanpun Anda akan terjebak dengan itu dan tidak akan pernah mencapai pencerahan. Kalau Anda kemudian percaya bahwa Tuhan hanya menyukai orang yang menyembah Dia dengan satu cara dan satu gaya, sampai kapanpun Anda akan terjebak dengan ilusi itu, dan ilusi itu akan menghalangi Anda dari pencerahan. Kalau Anda kemudian juga percaya penuh bahwa Tuhan itu marah pada satu hal, marah kepada orang yang melakukan hal-hal tertentu, padahal Anda nggak tahu pasti, Anda juga akan terhalangi dari kebenaran sejati. Ya. Kemudian, seandainya Anda itu percaya penuh bahwa satu kitab suci itu pasti benar semua isinya, tetapi Anda tidak pernah membuktikannya secara langsung kebenaran dari isi kitab suci itu juga akan menjadi faktor penghalang Anda untuk menemukan kebenaran sejati. Nah, buat orang-orang yang kadung itu mendapat konsep, melewati ini itu sangat tidak mudah. Makanya tidak banyak orang yang terjun ke spiritualitas. Karena apa? Karena dia harus melepaskan konsep-konsep itu, dan melepaskan konsep itu bagi orang secara umum itu akan sangat menyakitkan. Ya. Udah dianggap benar kok, kemudian kita lakukan kembali, sakit lah. Ya. Baik, termasuk nanti begini. Kalau kita berafiliasi dengan lembaga agama atau tradisi tertentu, pasti kita juga ada konsep, ada kepercayaan tentang orang-orang di masa lalu yang dianggap suci. Ya. Oh, orang ini adalah orang yang paling suci sepanjang zaman.
orang ini adalah orang yang paling mulia sepanjang zaman yang harus kita ikuti tanpa ada bantahan sedikit pun. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh Anda kemudian pernah membuktikan statement ini? Betulkah orang yang dianggap suci atau paling suci itu suci beneran? Bagaimana nasib jiwanya saat ini? Ya. Nah, kalau Anda nggak pernah menguji dan membuktikan itu, dan Anda sudah percaya, kepercayaan itu sekali lagi akan menjadi penghalang dari kebenaran sejati. Sama aja nanti kalau Anda percaya, ya, habis mati Anda akan masuk surga dan neraka. Yang masuk surga agamanya harus ini. Kalau enggak agamanya ini pasti masuk ke neraka. Kalau nggak bisa bahasa ini, nanti kamu nggak bisa jawab pertanyaan penjaga yang di sana. Kalau masih punya kepercayaan seperti itu, sekali lagi sama saja hasilnya. Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran sejati. Ya. Nah, pertanyaannya, Anda yang datang ke sini siap nggak membongkar itu? Siap nggak melepas sesuatu yang sudah dianggap benar? Ketika kemudian di dalam keheningan Anda buktikan, loh, ternyata bukan gitu kenyataannya. Ya. Nah, jadi monggo ya, yang masih belum mau disesatkan bisa pulang sekarang juga. Mumpung belum terlanjur. Ya, ini saya belum mulai serius ini masih pembukaan. Nah, kalau ini sudah dilampaui, ya, nanti ada banyak tantangan-tantangan lain, karena untuk menjadi jiwa sempurna itu kan parameternya tidak satu, ya. Kalaupun orang sudah bisa melampaui segala konsep ini, ya, dia sadar bahwa kebenaran sejati adalah apa yang ditemukan di dalam keheningan, disaksikan secara langsung dengan menggunakan rasa sejati dan semua perangkat kecerdasan di dalam dirinya. Ya, nanti akan ada tantangan-tantangan baru. Ya.